Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 10C akan mempresentasikan tentang jenis alat pemenuh kebutuhan. Di sini saya Sri Kandi Mutiara Dewi, saya Fatul Rizky Junior, saya Marcia Zahra Ansila saya Fatan Gifari. akan menjelaskan jenis alat pemenuh kebutuhan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sri Kandi Mutiara Dewi dari kelas 10C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis alat pemenuh kebutuhan. Poin yang pertama adalah barang menurut konsumsi yang terbagi menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Barang konsumsi disebut juga barang siap pakai, misalnya sepatu, baju, kaos, dan televisi. Yang selanjutnya adalah barang produksi. Barang produksi yaitu barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen, tetapi merupakan alat pembantu dalam proses produksi. Misalnya mesin produksi, gedung atau bangunan pabrik, tanah, dan bahan baku. Poin yang kedua adalah barang menurut hubungannya dengan barang lain, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang substitusi dan yang selanjutnya ada barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contohnya, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Yang kedua, ada barang komplementer, yaitu barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain. Misalnya, mobil dengan bensin, jarum dengan benang, dan kompor dengan minyak tanah. Jadi, barang komplementer adalah barang yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Halo semuanya, saya Fatul Rizky Junior. Pada hari ini saya akan menjelaskan barang menurut cara pengerjaannya. Yang pertama, ada barang mentah. Barang mentah adalah barang baku yang belum diproses. Jadi, barang mentah itu adalah bahan dasar untuk diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya adalah kayu. Yang kedua, ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu sudah diproses namun belum sepenuhnya. Contohnya kayu yang sudah diamplas atau yang sudah dirapihkan. Nah, yang ketiga ada barang jadi. Jadi barang jadi itu adalah barang yang sudah jadi, sudah siap pakai. Contohnya adalah kursi ataupun meja. Yang keempat, barang berdasarkan cara memperoleh. Yang pertama, barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang di mana kita memperoleh, namun kita harus bekerja dulu. Contohnya, jadi kita mau membeli itu barang. Nah, kita nggak ada uang, kita tuh harus bekerja dulu. Jadi kita membeli barang itu menggunakan uang. Yang kedua, ada barang bebas. Barang bebas merupakan barang yang tersedia dalam jumlah berlimpah ataupun melebihi jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya seperti cahaya matahari, udara, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, ada barang ilit. Barang ilit adalah barang yang jika jumlahnya berlebihan akan merugikan, bahkan bisa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Contohnya air. Nah, air itu bisa digunakan untuk kita minum, mencuci, memasak, dan lain-lain. Namun, jika berlebihan juga akan berbahaya. Contohnya air bisa membuat banjir. Itu saja penjelasan dari saya. Halo semuanya, saya Marcia Zahra Ansila. Pada video kali ini saya akan menjelaskan barang pemenuh kebutuhan menurut tingkat pemakaian dan barang pemenuh kebutuhan menurut kualitasnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan barang pemenuh kebutuhan menurut tingkat pemakaian. Menurut tingkat pemakaian, barang pemenuh kebutuhan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada barang tahan lama. Barang tahan lama adalah benda yang dapat dipergunakan berulang kali. Contohnya, pakaian, sepatu, perhiasan, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua adalah barang tidak tahan lama. Apa sih barang tidak tahan lama itu? Barang tidak tahan lama adalah benda yang hanya dapat dipergunakan satu kali saja, atau benda yang habis pakai. Contohnya makanan, minuman, parfum, bahan bakar, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan barang pemenuh kebutuhan menurut kualitasnya. Yang pertama ada barang superior. Barang superior adalah barang yang memiliki kualitas tinggi sehingga mampu memberikan prestise atau martabat tersendiri bagi pemakainya. Umumnya barang superior dikonsumsi oleh orang berpenghasilan tinggi. Contohnya mobil mewah dan pakaian mewah.
Yang kedua adalah barang inferior. Barang inferior adalah barang yang memiliki kualitas rendah. Umumnya, barang inferior dikonsumsi oleh orang-orang yang berpenghasilan rendah. Contohnya barang bekas dan barang-barang seperti sepatu, tas, dan baju yang berkualitas rendah yang dijual dengan harga murah. Yang ketiga adalah barang pertengahan. Barang pertengahan adalah barang yang memiliki kualitas sedang. Umumnya barang pertengahan dikonsumsi oleh orang-orang berpenghasilan menengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tentang barang pemenuh kebutuhan menurut kualitas dan menurut tingkat pemakaiannya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Fatan Gifari dari 10C. Hari ini saya akan menjelaskan barang pemenuh kebutuhan dari segi jaminannya. Jadi barang pemenuh kebutuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada benda bergerak sama benda yang dapat dipindahkan tempat. Benda bergerak ini contohnya adalah mobil, perhiasan, dan barang-barang elektronik lainnya. Benda bergerak ini juga bisa berfungsi untuk jaminan sebagai kredit jangka pendek. Benda tetap atau tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan tempatnya. Jadi benda tidak bergerak ini contohnya adalah tanah dan gedung. Benda tidak bergerak ini juga berfungsi sebagai jaminan untuk memperoleh kredit jangka panjang. Di sini saya juga akan menjelaskan barang penuh kebutuhan menurut wujudnya. Jadi wujud dari barang pemenuh kebutuhan ini ada dua, yaitu barang konkret dan barang tidak berwujud. Barang konkret adalah pemuas kebutuhan yang dapat dilihat, diraba, dirasakan manfaatnya. Jadi maksudnya itu si benda-bendanya itu bisa dirasakan, bisa dipakai seperti rumah, pakaian, roti, nasi, dan sebagainya. Dan barang tidak berwujud. Barang tidak berwujud ini berupa jasa atau pelayanan. Jadi seperti hiburan musik, layanan angkutan, atau mungkin kesehatan juga itu termasuk barang tidak terwujud ya. Atau kata bisa dirasakan manfaatnya tanpa dilihat wujudnya. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh, enggak sih, aku terakhir ya, jadi dadah. Itu dia penjelasan mengenai jenis alat pemenuh kebutuhan dari kelompok 6 kelas 10C. Terima kasih. Dadah. Hai semuanya. Ih, yang bener. Kan 1, 2, 3. Jadi Sudah diproses namun baru setengahnya jadi belum sepenuhnya jadi